Pemirsa khazanah, dosa merupakan beban yang menggelayuti punggung seorang mukmin. Dosa bisa dihapus dengan cara bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bertaubat, ternyata rasa sakit yang menimpa seorang mukmin merupakan bagian dari cara Allah menggugurkan dosa hambanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangankan penyakit yang berat-berat seperti sakit jantung, ginjal, kanker, lumpuh, cacat, dan sebagainya, tertusuk duri pun menjadi pengampun dosa. Subhanallah, alangkah pemurahnya Allah. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, melainkan akan menjadi penghapus dosa baginya, termasuk duri yang menusuknya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sakit merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Tak ada seorang pun yang mengikrarkan iman kepada Allah, melainkan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan tanda kecintaan Allah terhadap hambanya. Jadi kenapa mesti resah ketika ditimpa penyakit? Tidakkah kita senang menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pemilik sekalian alam? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Siapa yang ridha, maka bagi mereka keridhaan Allah. Dan siapa yang murka, maka bagi mereka kemurkaan Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kecintaan Allah terhadap orang yang sakit bisa mengandung hikmah, bahwa bagi orang yang berbuat maksiat, sakit akan menjadi penghalang dirinya dari maksiat. Sedangkan bagi mereka yang sehat, maka dengan sakit menjadi kesempatan baginya untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tadinya sehat walafiat lupa dengan Allah, tak peduli halal haram, tak peduli dengan maksiat. Ketika Allah ingatkan dengan sakit, barulah ia sadar betapa selama ini ia telah jauh dari Allah, menyia-nyiakan nikmat sehat yang Allah titipkan kepadanya. Seperti umat terdahulu yang Allah turunkan siksa kepada mereka dengan tujuan agar mereka tunduk dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 42. Bagi seorang mukmin, apa yang menimpa kita adalah ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah." Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Hal senada juga ditegaskan lagi dalam surat At-Taghabun ayat 22. "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Maka penyakit merupakan bagian dari takdir Allah. Maka saat takdir itu telah ditetapkan, kuncinya adalah sabar. Sabar merupakan jaminan untuk lulus dan sukses dari ujian berupa penyakit. Jaminan ini ada dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Ciri orang sabar adalah tidak mengeluh, tidak meratap, tidak menggerutu atau menyalah-nyalahkan orang lain atas penyakit yang ia derita. Sabar bukan hanya amalan lisan dan perbuatan, tapi juga amalan hati. Jika ingin sakit kita membawa rahmat, jangan sampai lisan kita mengumpat dan hati kita berontak tak terima, bahkan berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan keyakinan bahwa sakit merupakan takdir Allah, mencoba menelisik hikmah di balik sakit juga bisa memberi kita bekal untuk senantiasa bersabar ketika raga didera sakit. Wallahu a'lam.